Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep psikologi, yaitu etimologi dan terminologi. Secara etimologi, psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu psaik, yang berarti roh atau jiwa, dan logos yang berarti ilmu. Sedangkan secara terminologi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental seseorang, tetapi perlu digarisbawahi bahwa psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental secara langsung, karena jiwa sifatnya yang abstrak. Maka dari itu psikologi hanya membatasi pada manifestasi dari ekspor dan jiwa mental tersebut. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, judulnya Dinamika Perilaku Manusia dalam Perspektif Psikologi, Perspektif Biologis, Behaviorisme, Kognitif, dan Perspektif Humanistik, serta implikasinya dalam pendidikan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu dinamika, apa itu perilaku, apa itu perspektif. Pertama, dinamika. Menurut KBBI, dinamika itu adalah gerakan dari dalam. Tenaga yang menggerakkan semangat diartikan juga sebagai sesuatu yang selalu bergerak. Dinamika terjadi karena adanya pengaruh baik dari luar maupun dari dalam yang menyebabkan dia bergerak. Sedangkan perilaku, seperti yang sudah kita tahu bersama, perilaku itu adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem. Kalau perspektif itu visual, atau juga kalau dalam bentuk kognitif itu adalah sudut pandang manusia, opini, dan kepercayaan manusia itu sendiri. Jadi, dinamika perilaku manusia itu adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia yang dipengaruhi adat istiadat, sikap, nilai, etika, perilaku, kebiasaan, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Individu akan selalu mempunyai kebutuhan dan keinginan yang ingin dan harus dia sampaikan. Lalu, bagaimana dinamika perilaku manusia dalam perspektif psikologi? Seperti yang kita tahu, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia dan lingkungannya. Psikologi memberi banyak dalam dunia pendidikan karena subjek dan objek pendidikan adalah manusia atau individu. Psikologi memberikan wawasan dalam dunia pendidikan terhadap bagaimana cara memahami manusia, proses pendidikannya, serta membantu individu agar bisa lebih optimal dalam pendidikan. Tokoh utama yang mendasari periodisasi ini adalah Oswald Crowe. Oswald Crowe berpendapat bahwa pada dasarnya perkembangan jiwa anak berjalan secara evolutif, atau yang disebut beliau dalam masa kegoncangan. Masa kegoncangan ini artinya aktivitas revolusi. Oswald membaginya dalam 3 fase, yaitu pertama dari lahir sampai masa trots. Kegoncangan pertama itu pada masa kanak-kanak awal. Lalu kedua, trots pertama sampai kedua itu masa saat umur-umur bersekolah. Lalu ketiga, trots kedua sampai akhir remaja itu masa kematangan. Kita lanjut di perspektif biologis. Hippocrates, bapak kedokteran sekaligus tokoh utama dalam perspektif ini. Hippocrates sangat peduli terhadap perkembangan perilaku dan proses mental manusia yang dianalisis dari kacamata ilmu biologi. Menurut pendapat Hippocrates, yang mendasari perilaku dan proses mental ditentukan oleh perkembangan neurobiologi yang ada pada kedua belahan otak manusia. Perspektif biologis juga merupakan pendekatan psikologi yang menekankan pada berbagai peristiwa yang berlangsung dalam tubuh. Hal ini berpengaruh pada perilaku, mental, perasaan, serta pemikiran seseorang. Periodisasi atau pembagian masa-masa perkembangan ini didasarkan keadaan dan tentu dari proses biologis itu sendiri. Pembagian masa-masa ini dibagi oleh Aristoteles. Pembagian Aristoteles ini didasarkan atas gejala pertumbuhan jasmani, yaitu antara fase 1 dan fase kedua yang dibatasi oleh pergantian gigi. Lalu antara fase kedua dan fase ketiga yang ditandai dengan mulai bekerjanya kelenjar kelengkapan kelamin. Di antaranya yaitu fase-fasenya adalah pertama, fase anak kecil itu dimulai dari 0 sampai 6 tahun. Fase kedua itu dimulai dari fase anak sekolah 7 sampai 14 tahun. Lalu fase remaja itu 14 sampai 21 tahun. Baiklah, selanjutnya perspektif behaviorisme. Ivan P. Pavlov dan John B. Watson ialah 2 tokoh yang paling terkenal dalam perspektif ini. Perspektif ini memandang perilaku sebagai aktivitas individu yang dapat dideteksi.
seperti berbicara, tertawa, dan menangis. Perspektif behaviorisme lebih melihat perilaku individu daripada otak dan sistem syarafnya. Salah satu cabangnya adalah SR. S adalah stimulus dan R adalah respon. Lalu implikasinya dalam pendidikan yaitu menurut teori behavior, belajar ialah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang itu telah dikatakan belajar sesuatu jika ia menunjukkan dalam perubahan tingkah lakunya. Yang paling penting dalam teori ini adalah masukan input yang berupa stimulus dan keluaran output yang berupa respon. Ada 4 tahap, Piaget membaginya dalam 4 tahap pola-pola dan tahap-tahap dari behaviorisme yang bersifat hierarkis ini. Pertama, tahap sensosimotor, umur 0-2 tahun. Pertumbuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana. Ciri pokok perkembangannya itu berdasarkan tindakan yang dilakukan langkah demi langkah. Yang kedua, tahap preoperasional, umur 2-7 atau 8 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah penggunaan simbol atau bahasa, serta tanda mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Yang ketiga, tahap operasional konkret, dimulai dari umur 7 atau 8 tahun sampai dengan 11 atau 12 tahun. Ciri pokok pada tahap perkembangan ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, serta ditandai dengan adanya reversible dan kekekalan. Anak juga telah memiliki kecakapan berpikir logis dalam tahap ini. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap operasional formal, umur 11 atau 12 tahun sampai 18 tahun. Ciri pokok pada tahap ini adalah anak sudah mulai berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan, model berpikir ilmiah dengan tipe hipotetiso-deduktif dan induktif sudah dimiliki anak, dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan dan mengembangkan hipotesa. Perspektif kognitif. Perspektif ini merupakan suatu proses genetik yang didasarkan dalam hal gen. Ialah proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem atau mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dalam perspektif kognitif, sebagian kembali pada akar kognitif dari psikologi, yaitu persepsi, daya ingat, dan penalaran, serta pemutusan pilihan. Sebagian lagi terhadap reaksi perspektif behaviorisme. Perspektif ini didasarkan pada penelitian tentang kognisi modern. Asumsi-asumsinya yaitu pertama, hanya dengan belajar proses mental, kita dapat sepenuhnya memahami apa yang dilakukan oleh suatu organisme. Yang kedua, kita dapat mempelajari proses mental secara objektif dengan memfokuskan pada perilaku spesifik, sama seperti yang dilakukan oleh ahli perilaku, namun menginterpretasikannya dalam kaitan proses mental dasar. Lalu implikasi perspektif kognitif dalam pendidikan itu apa? Yaitu pertama, pembelajaran atau pendidikan yaitu kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Kegiatan pembelajaran juga mempunyai prinsip-prinsip. Pertama, siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam pola berpikirnya. Proses mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Yang kedua, anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. Yang ketiga, keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar itu amat penting, karena hanya dengan mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan serta pengalaman dapat terjadi dengan baik. Yang keempat, untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu mengkaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki. Yang kelima, pemahaman dan retensi akan meningkatkan jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu. Yang keenam, belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Yang ketujuh, adanya perbedaan individual pada diri siswa harus diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Lalu yang terakhir adalah perspektif humanistik.
Dalam pandangan humanistik, manusia adalah makhluk yang aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya. Perilaku manusia berpusat pada konsep dirinya, berupa persepsi manusia tentang identitas dirinya yang bersifat fleksibel dan berubah-ubah. Selain itu, perilaku manusia juga didasarkan pada kebutuhannya dalam fungsi untuk mempertahankan, meningkatkan, serta mengaktualisasikan dirinya. Lalu implikasi perspektif humanistik dalam pendidikan ialah guru. Guru itu sebagai fasilitator yang memberikan perhatian lebih kepada siswa, merupakan cara untuk memberikan kemudahan belajar dan berbagai fasilitas. Ini merupakan ikhtisar yang sangat singkat dari beberapa petunjuk. Guru juga memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa serta mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan daripada pembelajaran. Sedangkan siswa itu berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi diri secara positif, dan minimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Tujuan pembelajarannya juga lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajarnya. Adapun proses yang pada umumnya dilewati adalah pertama, merumuskan tujuan belajar yang jelas. Mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri. Yang berikutnya, mendorong siswa untuk peka, berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Lalu selanjutnya, siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri, melakukan apa yang diinginkan dan menanggung resikonya. Berikutnya, guru menerima siswa apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran siswa, tidak menilai secara normatif, tetapi mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab atas segala resiko perbuatan atas proses belajarnya. Yang berikutnya, memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan kecepatannya. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi itu diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi siswa. Pembelajaran humanistik ini lebih cocok diterapkan pada materi-materi pelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap suatu fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah bagaimana siswa merasa senang, bergairah dalam belajar, berinisiatif dalam belajar, dan terjadinya perubahan pola pikir, perilaku, serta sikap atas kemauan dirinya sendiri. Siswa juga diharapkan menjadi manusia yang bebas, yang berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Baiklah, demikian materi yang sudah saya bacakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Febrian Catoloy. Saya Febrian Catoloy dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang perkembangan sebagai cabang psikologi. Secara umum, perkembangan diartikan sebagai suatu proses yang dialami oleh setiap individu, yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seseorang bila ditinjau dari perubahan progresif dan sistematis dalam dirinya. Ada 4 istilah yang berdekatan, bahkan saling terkait pengertiannya dengan istilah perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan, yakni perubahan yang bersifat kuantitatif, baik perubahan secara alamiah maupun hasil belajar. Yang kedua, kematangan, yaitu perubahan kualitatif fungsi psikofisik organisme dari tidak siap menjadi melakukan fungsinya. Yang ketiga, latihan, yaitu perubahan perilaku yang lebih bersifat mekanistis dan lebih banyak menyentuh aspek psikomotor. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syahrina Kasya Raja. Saya dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang pengertian psikologis perkembangan. Psikologi perkembangan pada prinsipnya merupakan cabang dari psikologi. Psikologi sendiri merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu psikologi. Istilah ini pada mulanya berasal dari kata dalam bahasa Yunani psike yang berarti roh, jiwa, atau daya hidup, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa.
Sedangkan perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya, kematangannya, atau maturation yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik atau jasmania maupun psikis atau rohania. Yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan adalah sebagai berikut. 1. Sistematis berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling kebergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme atau fisik dan psikis dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Yang kedua, progresif. Progresif berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam atau meluas baik secara kuantitatif atau fisik maupun kualitatif atau psikis. Yang ketiga, berkesinambungan. Berkesinambungan berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan atau berurutan. Berkesinambungan ini tidak terjadi secara kebetulan atau loncat-loncatan. Nah, itulah hasil dari materi saya tentang psikologi perkembangan. Sekian dan terima kasih. Saya Febrian Catoloy dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang manfaat psikologi perkembangan bagi penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama adalah untuk mengetahui tingkah laku individu itu sesuai atau tidak dengan tingkah, usia, atau perkembangannya. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kemampuan individu pada setiap fase perkembangannya. Yang ketiga, untuk mengetahui kapan individu bisa diberi stimulus pada tingkat perkembangan tertentu. Yang keempat, agar dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan dihadapi anak. Yang kelima atau yang terakhir adalah khusus bagi guru agar dapat memilih dan memberikan materi dan metode yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi di sini tentunya sangat penting manfaat psikologi bagi perkembangan dalam penyelenggaraan pendidikan, karena itu dapat membantu psikologi peserta didik. Terima kasih.